Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Servis di channel Bara Alfali, tempat belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Tunggu dulu, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, dan komennya dulu ya. Halo teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini ada kulkas 2 pintu dan suasana sore yang cerah ya. Di sini saya akan membagikan cara memperbaiki kulkas 2 pintu yang bawahnya tidak dingin ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada pengeblokan es batu ya. Ini sebenarnya tadi lumayan penuh, cuman udah saya buang sebagian. Jadi kalau memang ada pengeblokan es batu seperti ini, itu hampir bisa dipastikan kalau kulkas teman-teman freonnya tidak ada masalah. Ini hanya sistem di defrostnya, atau bahasa simpelnya itu sistem otomatisnya ya teman-teman ya. Ini kulkas 2 pintu merek Sharp, itu ya kita nggak usah berpatok dengan merek. Untuk kulkas non inverter itu cara pengerjaannya sama ya. Bisa teman-teman simak video ini. Nah, oke teman-teman, di sini saya membuat video ini di halaman depan ya, di pinggir jalan, karena memang habis lebaran itu barang masih banyak yang belum kepegang, jadi tempatnya sempit ya, saya kerjain di depan saja teman-teman. Langkah pertama, kita harus cairin esnya dulu biar kita bisa buka covernya ya teman-teman ya. Di sini kita pakai saja air panas. Ini tinggal disiram. Ini kebetulan airnya sudah mulai dingin, jadi nggak cepat cairnya. Nggak masalah pakai air yang panas banget, itu nggak apa-apa teman-teman, karena saya sering juga makainya. Nah, ini kita bantu sedikit biar dia gampang terlepas ya teman-teman. Intinya kalau memang ada pengeblokan sampai depan kayak gini, teman-teman siramin aja pakai air panas teman-teman. Nah, ini dilihat, ini juga banyak es batunya. Di situ akan kita siram lagi untuk di ventilasi udaranya ini ya, untuk di celah udara ini kita siramin. Kalau memang teman-teman sudah bisa mastiin esnya itu sudah mencair semuanya, itu teman-teman nanti bisa ke tahap selanjutnya. Jadi harus diperhatiin, kalau memang masih susah jangan dipaksa. Nah, langsung kita buka saja covernya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jika ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya biar banyak yang mau belajar dan bermanfaat bagi sesama teman-teman. Oke, di sini kita lepas dulu covernya. Dan teman-teman kalau nonton video jangan di skip biar teman-teman enggak gagal paham, karena nanti akan saya jelaskan step-step atau langkah-langkah apa saja yang perlu dicek ketika kita mengalami kulkas 2 pintu bagian bawah tidak dingin dan terjadi pengeblokan di ruang freezernya ya. Nah, ini udah saya buka dan kita bisa lihat juga masih banyak es batunya, bahkan di samping-sampingnya juga masih banyak. Nah, oke teman-teman, ini kita singkirkan dulu, kita fokus ke bagian evaporatornya ya. Ini juga harus kita pastiin untuk es yang di bagian evaporator ini benar-benar mencair ya teman-teman ya. Jadi kita seperti yang tadi, kita siram pakai air panas terlebih dahulu teman-teman. Kita siram pakai air panas biar esnya ini mencair, karena memang masih banyak di bagian samping sama di bagian bawahnya, itu masih banyak esnya. Jadi teman-teman simak aja videonya dan ikutin langkah-langkahnya, nanti akan kita cek atau kita cari satu persatu apakah memang masih oke untuk
sistem kelistrikannya atau sistem defrostnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita siram aja pakai air panas. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Jadi ini untuk kulkas non inverter atau sistem timer ya teman-teman ya. Kalau untuk yang inverter itu pengerjaan dan pengecekannya beda lagi, karena dia pakainya bukan defrost atau bimetal, dia makanya pakai termis ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini sudah cair semua, bagian bawah juga sudah cair semua. Kalau sudah cair semua ini kita bisa ke tahap selanjutnya teman-teman. Tahap selanjutnya kita akan potong di bimetalnya ya. Kita potong bagian bimetal. Ini mungkin akan saya potong sedikit ke atas supaya nanti ketika terjadi pembekuan ini arus listriknya tidak kena ke bagian esnya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita potong untuk di bagian bimetalnya, dan di sini kita akan mengetes di heaternya teman-teman. Kita mau tes heaternya, caranya apa? Kabel yang kita potong tadi itu kita sambungkan ya. Kabel yang kita potong kita sambungkan, nggak usah dibungkus nggak apa-apa, cuman harus diperhatikan jangan sampai nempel ke bodinya teman-teman. Langkah selanjutnya untuk mengetes bimetal, kita cari timernya. Kebetulan ini merek SAP ya teman-teman. SAP itu biasanya untuk timernya ada di dalam seperti ini. Cuman kalau untuk beberapa model ada juga yang di belakang, di bawah dekat kompresor, atau beberapa merek seperti LG, Samsung itu juga ada di belakang di bagian kompresor. Jadi intinya itu tadi, sesudah teman-teman dapetin timernya ya, itu teman-teman, walah ini kotor banget, banyak kecoaknya teman-teman. Sesudah teman-teman, wah itu lari-lari lagi kecoaknya, dapetin timernya, ini bisa timernya dilepas dari kedudukannya dulu, karena nanti kita akan memutar timer ini agar mesinnya di posisi mati teman-teman. Jadi itu tadi langkahnya. Sesudah kita potong bimetal itu kita sambungin, dan ini kita putar timernya ya teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya teman-teman enggak gagal paham. Di sini biasanya di bagian timer ini ada petunjuk arah putaran ya. Nah, ini bisa dilihat, ini arah putarannya ke situ ya teman-teman ya. Ini mutarnya kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa putar pakai obeng min ya. Langkah pertama kita colokkan dulu dan mesinnya masih menyala. Ini kita ngetesnya harus posisi nyala ya teman-teman. Dan kita putar timernya itu searah petunjuk tadi, dan pelan-pelan sambil teman-teman dengerin atau rasain untuk di kompresornya sampai mati teman-teman. Nah, ini udah mati. Kita cek untuk heater atau pemanasnya dulu. Letak heater itu ada yang di bawah nih ya. Cuman kalau untuk LG biasanya dia ngelingkar di atau nempel di evaporatornya ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ngeceknya cukup mudah, yaitu tadi bisa dipegang, kerasa angetnya apa enggak, atau kalau yang ada tang ampere bisa pakai tang ampere, bisa kelihatan di sini arus 0,45. Oke, berarti untuk di heater atau pemanasnya tidak ada masalah ya teman-teman. Pemanasnya masih berfungsi. Jadi kadang ada juga masalah itu heaternya pecah atau putus
Kalau memang tidak ada kerasa anget ataupun nggak ada dayanya, juga bisa dicek dulu untuk heaternya. Dan sekarang kita siapkan untuk bimetal baru dan kita sambungkan teman-teman. Oke, ini udah kita putus. Jadi kalau untuk di kulkas 2 pintu ya, itu memang untuk pengeblokan itu rata-rata di bimetalnya. Mohon maaf tadi anak saya teriak-teriak nyariin maknya ya. Oke, balik lagi ke kulkasnya teman-teman. Ini bisa teman-teman langsung sambung saja, bolak-balik tidak bermasalah. Jadi saya jelaskan fungsi dari bimetal ini ya teman-teman ya. Fungsi dari bimetal ini jadi untuk memutus arus ketika suhu dinginnya sudah tercapai teman-teman. Jadi dia akan mutus arus dialirkan ke termofuse ngalirin arus ke heaternya, dan heater menyala, cairin esnya ya. Jadi ketika dia tidak berfungsi dengan baik, artinya dia tidak mutus arusnya, dia tidak akan menyala untuk heaternya teman-teman. Jadi itu yang nyebabin terjadi pengeblokan atau pembekuan di dalam di dalam freezer kulkas 2 pintu ya. Kenapa teman-teman kok kalau kulkas sepintu itu kembang esnya masih banyak juga tetap jadi es? Bedanya di situ. Jadi untuk kulkas 2 pintu, untuk dingin pembekuannya itu dia dari kipas teman-teman. Kalau memang esnya ngeblok, berarti untuk bagian bawah kenapa kok tidak dingin ya, karena tidak ada angin yang sampai ke bawah karena tertutup es itu tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau kulkas 2 pintu itu dia otomatis cara kerjanya itu dia bakalan mutus ketika timer mati, dingin sudah sampai, bimetal mutus, nanti ngidupin heaternya, dan otomatis karena kena panas heater, es-es yang ada di evaporator ini bakalan cair ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk dilakban yang kenceng ya teman-teman ya. Harus teman-teman bisa pastiin lakbannya kenceng, dan kita taruh di posisi seperti ini saja. Teman-teman bisa pakai kabel tis untuk jaga atau untuk ngikat supaya ini tidak lari kemana-mana. Kalau lari kemana-mana repot teman-teman nyarinya ya, apalagi larinya ke rumah tetangga teman-teman, itu bahaya itu. Nah oke, di sini kita tali tis dulu pakai kabel tis. Udah selesai, ini tinggal kita pasang dan akan tinggal kita tes teman-teman. Insya Allah kalau memang kendalanya seperti yang saya alamin, itu insya Allah ganti bimetal dengan fuse-nya itu sudah normal kembali, dengan catatan terjadi pengeblokan es batu teman-teman ya. Kalau memang sudah diganti bimetal atau fuse-nya itu masih ngeblok, teman-teman bisa cek untuk bagian timer dan heaternya. Tapi tadi heaternya sebelum itu juga udah kita cek, berarti teman-teman tinggal ngecek di bagian timernya. Nanti saya bikinkan video untuk mengecek timer normal atau tidak ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita pasang dan kita nyalain saja, dan akan kita tunggu hasilnya. Berarti untuk pemasangan atau memperbaiki masalah kulkas 2 pintu tidak dingin, ini saya cukupkan sampai sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar.
Dan jika ilmu saya bermanfaat, silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.